kepada dunia, semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Lagu ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Oh yeah. Oh, 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 kesatuan, berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Oh, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membaramu. Aku ingin jiwa raga ini jemariku ini menuliskan karismamu. Kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Oke, selamat pagi mahasiswa semester 6. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan siapa yang mau pimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman dan Pak Fajar kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat yang kudus Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami sampai pagi ini Bapak. Bapak, pada pagi hari ini kami memulai kegiatan belajar mengajar. Kiranya Kau berkati Pak Fajar agar apa yang disampaikan Pak Fajar dapat kami terima dan dapat membenarkan dan dapat kami terapkan di kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kita berdoa juga dengan lembut kepada kami berada, berdoa juga teman-teman kami yang hadir Tuhan, dan sebagai dari kami selalu jauhkan yang semua dari kita seluruh Bapak, dengan kami selalu Bapak, cukupkan selalu kebutuhan kami Tuhan. Kita mengucap kami, kita berdoa kali ini dalam Yesus, amin. Amin. Terima kasih Rita. Saya suaranya agak kecil dikit karena depan lagi ada Melayu, ada yang meninggal di
Oke, jadi udah dapat pada sekolah belum? Udah dapat sekolah belum untuk PPL? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Sudah Pak. semua ya, ya syukurlah kalau sudah semua. Yaitu bagi yang merdeka belajar yang nggak tahu nanti gimana prosesnya, tapi kalau yang di sekolah eh, tegaskan aja, jadi online ya, jangan offline. Bolehlah sekali-kali offline, misalnya datang ke sekolah ngapain gitu mungkin, karena emang nggak tahu kan kita kondisinya ya kan, walaupun memang semua pendidik sudah divaksin tapi ya belum tentu apa namanya kekebalan tubuhnya itu bisa terbentuk. Itu menurut saran saya kalau mau didengarkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi intinya saya diusahakan seusaha-usahanya adalah online. Kalaupun misal ada sekolah yang memaksa offline, mungkin kamu bisa bilang ke saya atau Bu Disti biar nanti kita bisa bicarakan gitu. Jadi jangan mengambil keputusan apa namanya buru-buru ya kan. Itu sih saran saya ya. Jadi kalau mau ya ikuti, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, demi kesehatan kita bersama. Kalau sekarang itu mah prinsipnya itu nggak perlu ambisi-ambisi, tetapi kesehatan utama. Percuma kita mungkin ingin macam-macam, tapi kalau kesehatan kita tidak bukan kita, saya menurunkan ini, tapi maksudnya utamakan adalah kesehatan gitu. Jadi pakai masker dan sebagainya biar apa namanya, dan jangan usah takut ya kan, misalnya mau nanti mau offline atau apa, tapi tetap jaga kesehatan. Itu aja. Saya mungkin 3 kali 40 menit ini akan membahas apa sedikit apa sih materi-materi yang kemarin Putri sudah micro teaching. Sebenarnya tanggapan saya hampir mirip dengan beberapa, jadi sudah bagus sebenarnya ada diskusi di belakang, tapi kalau bisa diskusi itu dilakukan lebih banyak porsinya dibanding kamu menjelaskan gitu. Kalau menjelaskannya sih saya rasa udah udah bagus ya, maksudnya sudah detail gitu, tapi kembali lagi makanya buka kembali kompetensi dasar dan indikator yang perlu diberikan kepada siswa. Apakah kemarin saya mendengar ada sistolit litosit ya misalnya begitu, kalaupun ada tunjukkan seperti apa sih sistolit litositnya. Nah, jangan sampai kita sendiri nggak tahu apa itu sistolit litosit ya. Kalau di Anvistum kan udah belajar. Nah kita itu saja Putri mungkin masukan, tapi sebenarnya sudah bagus secara, cuma masalah sinyal aja, makanya nggak tahu kalau misalnya nanti online, kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, misalnya bisa nggak di kampus gitu micro teaching apa itunya ngajarnya online-nya. Kenapa kok kalau misalnya di sekolah difasilitasi apa wifi ya nggak apa-apa, tapi kan kalau di sekolah akan bertemu lebih banyak orang gitu loh, maksudnya makan nanti lepas masker, kita nggak tahu dia bawa apa kan gitu. Tapi kalau misalnya di kampus sendiri kan ada wifi-nya, mudah-mudahan bisa. Itu sih saran saya. Jadi masalah wifi jangan sampai nanti saat micro teaching rendet apa pas PPL rendet kayak kemarin itu ya kan gitu. Jadi kalaupun misalnya di daerah apa tuh, daerah misalnya daerah desa gitu nggak bisa ada sinyal, kamu buat video dulu, upload dulu ke YouTube. Kalau video kamu ya, kamu ngajar. Kalau misalnya macet, ya kan kamu bisa share YouTube itu di WhatsApp mereka untuk dipelajari, terus kamu kasih apa namanya LDS, itu juga bisa kok. Kayak saya itu kan terakhir pakai Postles itu kan sebenarnya saya ada sinyal, ada wifi, tapi kan nggak semua anak. Nah itu kan bisa. Nanti mungkin siangnya di 10 menit, 15 menit diskusi gitu. Itu jadi trik-trik sebenarnya nggak perlu menjadi halangan kalau masalah sinyal ya. Misalnya ini udah siap nih satu materi nih, terus kemudian kamu ke kota atau bagaimana, atau wifi beli agak harus punya ini sih ya, nabung itu, upload dulu ke YouTube itu buat solusi gitu. Jadi sinyal jangan dijadikan alasan. Nah kan kamu ngajarnya nanti di nggak tahu, kalau misalnya pun nanti PPL-nya yang di desa, di sana ada tatap muka ya monggo aja ikutin, karena kalau protokol di desa itu kan lebih ada tatap muka, biasanya di Purworejo aja
seminggu 3 kali, 2 kali tatap muka gitu. Jadi tapi kalau bisa online aja Bu, saya bagian ngajar yang bagian online, kalau Ibu mungkin di tatap muka gitu. Jadi apa namanya, kalau bisa meminimalisir lah hal-hal seperti itu, ya kan? Kita kan nggak mau kita ini karena belum jelas seperti apa sih kondisi sekarang ini. Itu aja sih saran dari saya, bukan menakut-nakuti tetapi harus waspada. Waspada itu penting ya. Oke, saya mau share materi-materi apa aja yang sekiranya ini kok kanvasnya nggak bisa. Yang jadi karena kamu masuknya di semester 1, bab-babnya ya berarti di semester 1, nggak usah belajar di semester 2. Kamu kumpul-kumpulin ya. Ini kalau saya ini kalau ngajarnya di kelas 10 itu babnya yang pertama biologi sebagai ilmu pengetahuan. Terus ada lagi bab virus. Ada lagi bab klasifikasi organisme atau klasifikasi makhluk hidup. Ada lagi Eubacteria dan Archaebacteria. Kelompok bakteri. Mungkin kalau 2 bulan atau 1,5 atau 3 bulan mungkin cuma sampai sini. Tapi kalau misalnya mau ditambah ya ada protista. Ini semester 1 sih, jamur kadang sok dimasukkan kalau dulu saya ngajar. Kelas 11. Pertama itu sel, termasuk strukturnya. Dan ini perpindahan zat melalui membran. Yang osmosis difusi itu loh. Maka konsep osmosis itu harus penting tahu. Yang kedua, jaringan tumbuhan. Sebenarnya yang sudah kalian mikro-teaching kan, jaringan hewan, sistem gerak atau sistem otot dan rangka, biasanya sampai sini. Tapi kalau ada yang mau nambah ya sampai sistem sirkulasi, dan mungkin kalau ada guru sampai pencernaan. Ini yang kelas 10. Kalau yang kelas 12, siapa tahu disuruh ngajar kelas 12, kadang guru itu agak males ngajar kelas 12. Pertumbuhan dan perkembangan. Terus ada metabolisme. Ini kan ada katabolisme, ada anabolisme. Sebenarnya kalau kalian searching dari video saya ada, kalau misalnya mau ya ngomongin enzim. Tapi biasanya ini kalau ini pada difokuskan pada manusia yang di mitokondria itu, termasuk respirasi anaerob dan sebagainya. Nah, kalau yang ini difokuskan pada fotosintesis. Biasanya sampai sini sih. Kalaupun mau masuk ya berarti genetika. Nah, ini mungkin di semester 1. Sekarang saya mau bahas dikit-dikit dari kelas 10. Bab biologi, bab 1, biologi sebagai ilmu pengetahuan atau ruang lingkup biologi biasanya mata pelajarannya, apa babnya. Nah, apa yang dipelajari di di bab 1 ini? Nah, biasanya pertama itu pengertian biologi.
Nah, terus karakteristik atau ciri-ciri organisme. Nah, terus biasanya cabang-cabang ilmu biologi. Ini yang dasar. Jadi apa namanya? Terus ada lagi metode ilmiah. Sama yang terakhir, peran biologi. Tadi sebenarnya bisa di awal sih, peran biologi bagi kehidupan. Nah ini yang pokok, jadi kamu nggak usah menggerambiah-gerambiah ke yang lain. Nah kamu bisa tambahi aktivitas gitu. Jangan kamu jelasin ini dalam waktu 1 jam bisa selesai. Nah tapi itu manajemen kelasnya kurang bagus. Nah pengertian biologi itu apa? Nah tanya ke siswanya apa biologi ya. Dari kata bio misalnya apa, logos apa. Kalau ini kan pengertian dan ini nggak penting dikeluarkan di soal buat apa. Nah ini kamu bisa cerita apa sih? Mungkin di SMP belajar apa aja. Nah, misalnya tentang kehidupan. Misalnya kamu bicara tentang kehidupan dan ilmu yang mempelajari misalnya. Kehidupan berarti bicara dengan makhluk hidup atau organisme. Apa aja organisme itu? Nah, pastikan siswa jawabnya cuma manusia, hewan, tumbuhan. Kamu jelaskan bahwa ada macam-macam. Ada mulai dari bakteri, ya kan, jamur. Ini kalau ngajar SMA ya. Kalau SMP mungkin bisa dipersingkat lagi kan, bisa juga ngajar SMP. Terus tumbuhan misalnya gitu, tumbuhan, hewan. Nah itu jadi diajak untuk berpikir atau kasih LDS. Apa bedanya organisme atau makhluk hidup dengan benda tak hidup? Jangan sampai kamu bilang ini benda hidup dan benda tak hidup. Benda tak hidup itu tidak sama dengan abiotik. Nah, kadang ada LKS ekosistem suruh cari abiotik, mouse, handphone, apa itu benda tak hidup. Kalau abiotik itu komponen dari ekosistem yang mempengaruhi abiotik. Nah ini yang biotik. Nah makhluk hidup itu biotik ini. Ini biotik. Jadi bukan abiotik itu bukan benda tak hidup. Ya, meskipun itu ya. Nah, kemudian karakteristik atau ciri-ciri organisme. Apa? Pertama, makanya saya sering katakan organisme pasti tersusun atas sel. Ini itu harus ditulis di paling awal. Konsep ini nggak pernah dituliskan paling awal oleh guru-guru. Mesti pertama bernafas lah, terus makanlah, iritabilitas, berkembang biak, itu pelajaran SD, pelajaran SMP, ya mungkin begitu. Tapi selalu tersusun atas sel. Jadi kalau yang tidak tersusun atas sel bukan organisme. Gitu. Meskipun ada yang bilang virus adalah makhluk hidup, ya dia makhluk hidup, tapi bukan organisme. Makanya saya selalu senang menggunakan istilah organisme, ya kan. Tapi kalau mau bilang virus makhluk hidup ya terserah. Tapi ya silahkan pertanggungjawabannya seperti apa. Memang dia hidup tapi hanya di kondisi yang butuh. Terus apa? Butuh nutrisi, ya kan. Nah, kalau bisa pakai istilah-istilah yang agak lebih tinggi tingkatannya. Nutrisi itu ya makanan, ya nutrisi itu bisa dengan dimakan, bisa melalui zat hara. Tumbuhan kan nggak makan, ya kan, tapi dia menyerap zat-zat hara, makro dan mikro dari dalam tanah.
berkembang biak. Atau biasanya kalau sesi bertumbuh atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Gitu, atau berkembang biak boleh. Terus iritabilitas boleh. Menanggapi rangsang. Nah, ini konsep-konsep ciri-ciri organisme. Jadi kamu mungkin ada LDS ditampilkan nih, ya kan? Mana yang menurut ini organisme, mana yang bukan. Kalau saya kemudian meninggal, apakah saya bisa disebut organisme? Coba ada yang bisa jawab enggak? Saya meninggal atau organisme meninggal, apakah itu bisa disebut sebagai organisme? Coba ada yang mau jawab enggak? Enggak, Pak. Enggak. Mungkin ada yang jawab organisme. Itulah sebenarnya Mbak Mas soal HOT. Kalau menurut pemikiran setahu saya ya, soal-soal HOT itu berpikir di luar nalar dan jawabannya belum tentu pasti. Gitu. Jadi di situ siswa diajak untuk berpikir. Oh enggak, organisme kan terus ternyata sel. Misalnya yang bilang itu organisme, tidak dong, dia udah nggak butuh nutrisi, selnya sudah nggak, itu sebenarnya. Nah, tapi kita perlu cari referensi yang mendukung kita apakah dia disebut organisme enggak? Apakah dia iritabilitas enggak? Nah, dari situ itu bisa setengah jam sendiri membicarakan itu, ya kan? Kalau kamu jelasin ini 10 menit selesai, ya kan? Tapi kalau dengan itu siswa berpikir, wah enggak dong, nah, kasih argumen. Kamu makan gado-gado, di dalamnya ada buncis, ada sayur-sayuran, mungkin ada ini. Itu bagian dari organisme. Apakah itu bisa disebut ini organisme? Nah, itu kan bagian dari organisme kalau sudah mati dan sebagainya. Nah, itu setidaknya membuka, berpikir host nggak harus C4. Itu kalau prinsip saya ya. Mungkin ada yang bilang C4 itu host. Enggak. Ya, hots itu bisa hal yang di luar imajinasi siswa. Saya pun sulit sebenarnya mencari soal-soal seperti itu karena memang saya dari dulu kan kita didikannya itu manut, nah gitu. Nah, kemudian cabang-cabang ilmu biologi. Nah, cabang-cabang ilmu biologi macam-macam, ya kan? Ya mulai dari yang gampang, misalnya kamu kasih LDS atau misalnya games pakai PowerPoint, misalnya ada virologi, ada bakteriologi misalnya, terus kamu ada botani, ada apalagi, ada paleontologi, ada anatomi, yang harus anatomi, fisiologi, morfologi, misalnya ini banyak kan, nanti kamu cari sendiri. Kamu bisa kasih tulisan ini di slide, terus kasih sampingnya gambarnya misalnya, kira-kira virologi yang mana ya gambarnya. Atau kamu ngeprint kalau misalnya susah, boleh ini apa, kan ditampilkan di ini bisa. Nah itu akan menambah waktu, kamu kelihatan kreatif, nggak monoton, nggak ngajar seperti ini kan monoton nih. Nah, untuk kurikulum 2013 itu udah kuno sekali. Apa bedanya sama pembelajaran dahulu? Hampir sekarang aja kurikulum udah mau berganti misalnya. Kita jangan menjadi guru yang lama, ya kan? Casing baru tapi pikiran lama, jangan seperti itu, ya kan? Guru walaupun kurikulumnya sudah diganti, walaupun nanti besoknya diganti lagi, kalau punya kreativitas pasti nggak akan mengeluh. Itu. Jadi itu dibuat sekreatif mungkin, atau dengan crossword ya sudah diajarkan itu pasti. Saya kenapa kok di media pembelajaran simpel-simpel, mungkin dalam hati adik-adik mahasiswa dosen ecek-ecek banget kasih materinya seperti itu. Saya cari yang sekiranya bisa membantu. Banyak Kahoot bisa kalian, banyak kok yang di online Kahoot, terus apa sih model dan sebagainya, silahkan. Tapi
Saya cari yang mudah. Itu dasar sebagai seorang guru, paling tidak ada kreativitasnya. Jadi jangan hanya ngajar terus ngapain, ya kan? Di YouTube banyak, ya tinggal mungkin nyetel YouTube saya, misalnya nyetel YouTube orang lain, banyak channel-channel itu. Dalam hati siswa seperti itu. Berikan kreativitas gitu. Virologi tentang virus, bakteriologi tentang bakteri, botani tentang tumbuhan, paleontologi tentang fosil-fosil yang berkaitan dengan biologi, anatomi, bentuk tapi bagian dalam, organ dalam. Contohnya apa anak-anak? Jantung, begitu-begitu. Fisiologi fungsi-fungsi dari organ. Kalau morfologi bentuk luar. Sebenarnya morfologi itu ya antara morfologi dan anatomi. Kalau anatomi bagian dalam, saya jantung dan sebagainya. Nah, kamu bisa ingat ada macam-macam banyak yang ini banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi. Nah, itu jadi saran saya materi segini bisa panjang, makanya tapi saya ini singkat karena waktunya kan nggak banyak. Kemudian bicara tentang, nah kalau mungkin virologi bisa cerita virus, apa sih bedanya virus dan bakteri, misalnya begitu. Ilmuwan itu seperti apa. Nah, cabang-cabang ilmu itu bisa terbentuk itu karena ada pemikiran. Siapa? Ilmuwan. Nah, ilmuwan itu berpikir menggunakan metode ilmiah. Enggak asal hoax. Misalnya share di WhatsApp. Nah, ini nilai sikap bisa ditampilkan di sini, bagaimana menyaring. Sebenarnya saya buat buku nih kemarin waktu di Kemdikbud, tapi nggak tayang sebenarnya. Kalau tayang karena kurikulum katanya mau diganti atau bagaimana, tapi nggak masalah. Saya tampilkan ini di buku saya supaya bagaimana sih menyaring berita-berita hoax. Hoax itu bukan hanya berita yang ini loh, hoax ilmiah juga banyak sekali, apalagi di saat-saat sekarang ini. Virus lewat papasan bisa kena, misalnya gitu. Itu benar nggak seperti itu? Dicari, jangan kamu ikut-ikutan oh iya bisa ini. Orang misalnya sudah dilakukan apa dan apakah memang bisa seperti itu dan sebagainya. Gitu. Jadi hoax ini jangan sampai menjadi guru penyebar hoax. Malu ya kan kalau guru menyebarkan hoax. Jadi benar-benar harus diteliti. Cara ngajari banyak sekali karena hoax ini, makanya pentinglah anak IPA, anak biologi itu bukan hanya di biologi, sebenarnya di IPS juga ada. Apa aja metode ilmiah? Kalau kasarannya ya merumuskan masalah. Bener nggak misalnya tadi ada hoax? Papasan bisa menyebarkan virus. Jangan langsung percaya, ya kan? Terus hipotesis, membuat hipotesis. Dugaan sementara. Hipotesis ini dari mana? Dari dasar-dasar teori. Dasar teori. Kan kamu sudah belajar tuh cari jurnal-jurnal. Benar nggak ada yang virus itu bisa menyebar karena papasan? Bagaimana karakteristik virus? Ini kalau misalnya mau berpikir ilmiah, hipotesis terus dikatakan bahwa misalnya, ini kalau penelitian yang hebat ya, tapi kalau yang anak-anak kecil ya, anak SMA ya mungkin yang itu tanaman lah, yang mengecambahkan itu kan, tapi itu udah dasar banget ya, maksudnya nggak apa-apa buat anak SMA. Jadi bener nggak sih cahaya berpengaruh terhadap ini? Atau misalnya bener nggak, anak suruh cari aja, mereka pasti berinovasi. Ya ini bisa jadikan proyek tugas, tapi yang kecil-kecil aja. Kalau dulu saya pas jadi guru, saya bikin proyek 1 semester. Proyeknya proyek karya ilmiah, memang kita buat proposal, kita bimbing. Memang butuh waktu dan komitmen kita, karena kan nggak dibayar kita sebagai guru bimbing karya ilmiah seperti ini. Tapi kalau kita punya kemauan, idealisme itu tadi, nanti karya ilmiahnya dilombakan.
Nah, jadi mereka nggak perlu bikin untuk lomba. Akhirnya siswanya menjadi ikut kompetisi, itu kan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi itu kalau dulu saya, kalau bukan ini tapi hanya sharing aja. Setelah hipotesis apa? Ya menentukan langkah percobaan. Kalau eksperimen, ya kan? Kalau survei, ya apa langkah-langkahnya? Jadi kadang metode ilmiah kalau di biologi selalu dikaitkan dengan lab, ya berarti eksperimen. Lah kok cepet banget. Nah, terus eksperimen, melakukan eksperimen atau survei lapangan kalau misalnya memang mau survei, ya kan? Terus pembahasan, analisis data, dianalisis benar nggak sih, ya kan? Terus baru simpulan. Nah, ini metode ilmiah. Perlu adanya sikap ilmiah. Nah, makanya diajarkan juga ada jujur, apa, macam-macam. Ingin tahu tinggi misalnya begitu. Peran biologi ya di bidang pertanian misalnya apa, di bidang kedokteran, di bidang misalnya medis dan kedokteran, di bidang pangan. Ya, kamu bisa ceritakan atau anak siswamu suruh cari kalau misalnya, tapi jangan kebanyakan tugas, kasihan siswa. Di kondisi pandemi ini jangan banyak tugas satu aja atau 2 lah dalam setiap kamu PPL itu, jangan banyak-banyak, ya kan, kasihan gitu. Peran biologi, karena kan mereka mata pelajarannya banyak, jangan-jangan gurunya semuanya muda-muda, idealis semua, kasih tugas semua ke siswa, kasihan. Saya tuh kadang kalau ini banyak tuh kan idealis ingin ini. Syukur-syukur bisa integrasi kalau misalnya dengan mata pelajaran. Jadi suruh cari siswa di Indomaret atau apa, ada nggak sih produk-produk yang mengembangkan misalnya produk biologi atau memanfaatkan biologi atau bioteknologi misalnya. Kalau di yogurt dijelaskan suruh membuat apa, foto atau apa, tidak harus laporan itu dalam bentuk karya ilmiah gitu. Jadi kalaupun mau percobaan ilmiah, ada itu di YouTube, saya cari aja praktikum untuk SMA, itu kan banyak tuh, kamu bisa pilih contoh-contohnya atau kamu bikin kembangkan sendiri. Itu yang mengenai bab 1 tentang tentang biologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang bab 2 tentang virus. Nah, apa yang perlu karakteristik virus. Pertama itu kita harus tahu karakteristik virus secara umum apa aja. 2. Makanya kalau saya mengajar virus, saya harus baca sampai akhir materi virus itu apa, kompetensinya apa, sehingga kita memetakan ini di awal kepada siswa apa yang mau kita pelajari gitu. Karakteristik virus, kemudian misalnya jenis-jenis virus, misalnya mau pakai jenis-jenis virus. Terus misalnya 3, replikasi virus misalnya. Nah, karakteristik virus itu bagaimana sih? Nah, mungkin kamu bisa jelaskan sejarahnya, kayak kemarin Mita kalau nggak salah ya, mulai dari Beijering hingga sampai yang pakai diekstrak tembakonya, tobacco mosaic virus itu bisa. Terus karakteristiknya apa? Sangat kecil, bahkan sangat-sangat kecil. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskopnya bukan sembarang mikroskop elektron. Saya sendiri belum pernah. Terus apalagi karakteristiknya? Tidak tersusun atas sel. Nah, maka dia bukan organisme. Tapi ada yang menyebut dia adalah makhluk hidup. Ya. Karena apa? Bisa bereplikasi, atau orang bilang hidup, istilah hidup dan mati itu kadang membingungkan di virus, di sel hidup atau sel inang. Gitu. Istilahnya kalau pada virus itu bukan reproduksi tapi replikasi. Nah, ini ciri-ciri dari virus. Nah, terus
Apa jenis-jenis virus? Nah, kamu bisa menggolongkan, nggak usah terlalu ribet ya. Ada virus RNA, ada virus DNA. Jadi virus itu punya materi genetik RNA, DNA. Tapi satu aja. Nah, COVID itu termasuk virus apa? Corona itu apa? Nah, itu bisa jadi bahan perbincangan. Tapi kalau nggak tahu, ini kita cari bersama-sama yuk ke internet misalnya begitu, bener nggak? Gitu-gitu. Nah, terus ada yang bentuknya polihedral dan sebagainya, itu bisa disajikan. Nah, mungkin bicara struktur virus. Nah, biasanya struktur virus yang ditampilkan itu yang bakteriofag, virus bakteriofag. Ini virus yang bentuknya seperti atau virus T. Nah, ini biasanya untuk penelitian-penelitian. Nah, ini anak-anak virus T. Kamu bisa tampilkan foto ini, terus suruh mengerjakan bagian-bagiannya. Atau kamu cari di flash-flash gitu banyak. Ayo, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, misalnya gitu. Nah, 1 apa? 1 selubung protein. 2 apa? Materi genetik, DNA atau RNA. Salah satu aja, bukan keduanya. 3 apa? Leher misalnya. 4 ekor. 5 serabut ekor. Kok virus ada lehernya ya? Tapi ada virus yang tidak ada leher. Ini kan struktur aja. Nah, nanti DNA-nya itu masuk di sini, kemudian di sini ada bakteri misalnya. Bakteri harusnya lebih besar dari virus ya. Dia akan masuk ke sini. Terus bagaimana, apa yang terjadi? Kok virus itu bisa memperbanyak diri? Nah, di bakteri itu kan ada DNA atau RNA. Nah, si virus ini akan bisa bergabung dengan DNA si virus, si bakteri, atau dia mengkomando atau apa sih istilahnya? Menyuruh apa sih istilahnya, stimulus si DNA ini untuk membuat tubuh-tubuhnya dia, misalnya kepala, ekor, dan sebagainya. Kan kita ingat kalau kamu belajar biologi molekuler, DNA itu kan bisa membentuk protein-protein, ya kan, mulai dari mRNA dan sebagainya. Nah, itu terus jadi banyak virusnya, terus perakitan dan lisis atau pecah. Tinggal 2 menit untuk virus, saya percepat dikit. Nah, perlu nggak sih siklus replikasi virus? Nggak tahu, kalau menurut kamu nggak perlu ya nggak apa-apa. Tapi ini saya jelaskan sendiri menurut gambar. Jadi awalnya ini misalnya bakteri, ya. Terus saya gambar bakteri dulu ya, banyak. Nah, virus langkah pertama apa yang terjadi? Yang pertama adsorpsi. Nah, bukan up ya. Kalau up itu melekat. Jadi fase pertama adalah pelekatan. Si virus melekat ke sel-sel. Misalnya tadi virus corona melekat di hidung. Tapi di hidung nggak kenapa-napa. Kalau dia sampai ke pembuluh darah dan sebagainya, kemudian menghancurkan sel misalnya di pankreas, akhirnya insulinnya meningkat dan sebagainya itu. Jadi virus itu di mana cocoknya? Nah, gitu. Itu fasenya nempel, adsorpsi, tapi nempelnya misalnya di virus cacar atau virus HIV, dia nempelnya di sel T, limfosit T. Ini fasenya adsorpsi. Yang kedua apa fasenya? Fasenya injeksi. Ingat-ingat kayak kemarin disuntik vaksin, diinjeksi, atau penetrasi istilah lainnya.
DNA-nya virus masuk ke bakteri. Terus nanti pergi nih, si virus ini pergi. Nggak ada DNA-nya. Nah, ini ada 2 fase. Ini saya kasih gambar. Dia bisa masuk fase lisogenik atau selanjutnya. Nah, kalau fase lisogenik, ini ada virus, ada kurang 1 menit, nanti kita gabung lagi. Ada virus, mungkin sudah pernah belajar, tapi ini saya ini lagi biar ini. Si DNA-nya ini, DNA atau RNA dari virus ini akan bergabung dengan DNA bakteri nih. Nah, begini.